kedoliman atau kejahatan dari sistem MLM ini adalah pasti. Saya cuma ingin menunjukkan saja. Kalau ada ustadz misalnya yang mengatakan, oh ini enggak, belum tentu. Berarti bagi dia berarti 2 tambah 6 itu belum tentu 8 bagi dia. Ya. Maaf kalau yang seperti itu kita pinggirkan saja. Harusnya dia menjelaskannya gini, waktu dia bilang nanti gini-gini Pak, gini, nanti Anda bisa begini, tapi Pak, maaf Pak. Itu kalau titik jenuh belum tercapai, Pak. Kalau titik jenuh tercapai, maaf Pak, jenengan akan jadi jongos seumur hidup. Harusnya jelasin seperti itu. Kalau orang itu, oh nggak apa-apa Mas, saya tuh rela jadi jongosnya jenengan. Oke, sah, salaman. Boleh. Money game tadi ini lebih sadis. Kenapa? Karena dia tuh makan hartanya orang lain. Saya bilang, sampean itu Mas, kalau sampean tahu bahwa masih bisa mencari downline, berarti sampean itu jahat sampean itu karena menjongoskan orang lain. Tapi kalau sampean tahu bahwa ini sudah mau titik jenuh dan sampean mau, berarti sampean tuh bodoh karena maunya jadi jongosnya orang lain. Dia mengorbankan saudaranya, temannya, tetangganya, direkrut jadi downline. Berarti dia orang yang gelap mata dan raja tega. Tapi bodoh juga tadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat dakwah sekalian, pada pertemuan kali ini saya secara khusus ingin menyampaikan suatu penjelasan karena ini ada pertanyaan yang berulang. Jadi berulang sering bertanya kepada saya juga jelaskan tapi mungkin lebih baik kalau saya bikinkan video penjelasannya sehingga bisa kalau ada yang nanya lagi tinggal saya kasih videonya aja. Juga mungkin kawan-kawan, sahabat sekalian, kalau ada kawan yang bertanya juga untuk urusan yang sama dan tidak bisa menjelaskan, bisa mengirimkan link dari video ini Nah, yang ingin saya jelaskan itu adalah tentang MLM Jadi MLM itu sebenarnya hukumnya bagaimana sih gitu kan. Ya kalau kita bicara MLM berarti kita harus jelaskan dulu MLM itu apa. MLM itu adalah multi level marketing. Maksudnya apa? Dia adalah marketing berjenjang Mungkin saya tulis aja MLM Multi level marketing. Nah, multi level marketing. Maksudnya multi level marketing itu gimana? Jadi marketing yang dilakukan secara berjenjang atau beberapa level banyak level. Nah, gitu multi level. Maksudnya begini. Jadi misalnya ada seorang marketing Dia katakanlah di jenjang yang pertama di awalnya hanya sendiri, Satu orang. Nah, dia melakukan yang namanya marketing, jualan. Nah, lalu ini kan jualan konvensional Nah, kalau yang MLM multi level marketing itu maka ini ada dia merekrut downline. Ceritanya begitu. Katakanlah dia merekrut 5 downline, 5 orang. Berarti bersama dia berubah menjadi 6 orang. Atau mungkin saya tulis rekrutannya aja rekrutannya. Jadi biar nanti kita jumlah. Jadi 5 orang 5 orang. Nah, dia melakukan marketing juga. Nah, jadi tadinya seorang Lalu kemudian dia merekrut 5 orang downline-nya dia dan 5 orang ini melakukan upaya marketing juga. Nah, sehingga mereka secara bersama-sama menjadi marketing ini dilakukan oleh 6 orang gitu Nah, namun dia dapat bonus karena dia telah berhasil merekrut 5 orang dan 5 orang ini katakanlah dia bina Maka dia selain dari hasil penjualannya sendiri dia dapat keuntungan dapat margin, dia juga dapat bonus poin dari penjualan orang yang di bawahnya Nah, belum sampai situ. Ini kan baru 2 level. Nah, kalau yang multi level maksudnya pastinya namanya multi
Maka 5 orang tadi ini masing-masingnya katakanlah merekrut 5 orang lagi, masing-masing sebagai downline mereka. Berarti kalau masing-masing 5, dan ini ada 5, berarti di bawahnya ada downline jumlahnya berapa? 25. Dan ini mereka juga melakukan effort marketing juga, ya. Nah, demikian seterusnya. Ya. Jenjang berikutnya, masing-masing rekrut 5 lagi, berarti jadi 125. Ya. Nah, ini juga melakukan effort marketing. Ya. Masih kurang, oke. Ya, satu level lagi misalnya. Masing-masing cari 5 orang. Berarti berapa? 6, 25. Ya. Melakukan effort marketing dan seterusnya. Ini terus ke sana. Nah, sehingga akan terbentuk pasukan marketing, ya, pasukan yang akan melakukan marketing. Inilah namanya multi level marketing. Jadi berjenjang. Orang yang di atasnya itu berhak dapat bonus, ya, poin atau penilaian atau apapun lah namanya itu, ya, reward itu dari upaya yang dilakukan di bawahnya. Jadi kalau sekian level ini, berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5 level, ya. Maka penjualan yang dilakukan oleh ini, atasnya upline-nya dapat poin, atasnya lagi juga begitu, nanti perhitungan poinnya beda-beda, ya, lain perusahaan, lain-lain, ya. Nah, ini namanya multi level marketing. Nah, jadi setiap level melakukan yang namanya upaya marketing. Lalu bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya itu secara singkat saya mengatakan yang ada saat ini itu haram dan jahat. Nah, itu secara singkat saya mengatakan seperti itu. Mengapa saya menggunakan terminologi jahat? Karena begini, kalau haram itu hanya dengan sesama muslim kita bisa menjelaskan. Kalau orang non-muslim, mereka tidak ada urusan dengan itu. Misalnya contohnya kita ngomong masalah babi, ya kan? Babi itu haram loh. Iya, kita bisa menjelaskan itu kepada yang sesama muslim. Tapi kepada non-muslim mereka nggak ada urusan dengan haram tidak haram karena itu adalah terminologi khusus buat umat Islam. Tapi kalau saya sebut tadi jahat, nah ini berarti umum. Nah, kenapa saya mengatakan jahat, ya? Dan saya pernah menyampaikan ini, karena saya bersentuhan dengan dunia MLM itu sudah sejak tahun 90, kalau nggak 92, 93, ya. Jadi dulu itu pertama kali ada MLM namanya itu MW kalau nggak salah, American Way, ya. Memang ini asalnya dari Amerika. Yang bikin tuh orang non-muslim, ya. Jadi kalau jahat sudah sesuai, karena kapitalisme itu memang jahat, ya. Nanti akan saya jelaskan letak jahatnya. Saya nggak sembarang ngomong, ya. Saya akan jelaskan, ya. Nah, waktu itu kebetulan saya tidak kena. Saya di prospek tapi saya tidak kena. Kenapa yang membuat saya tidak kena? Karena saya itu termasuk orang yang tidak mudah percaya. Ketika diiming-iming ini ada pekerjaan gampang loh, bisnis gampang, hasilnya tapi banyak dan bisa diwariskan ke anak cucu. Saya termasuk yang tidak percaya. Tidak mudah percaya maksud saya. Kenapa? Karena di dunia ini sunatullahnya bukan begitu. Sunatullahnya itu urusan-urusan yang atau bisnis, ya, yang hasilnya besar atau bisa besar hasilnya. Biasanya resikonya juga besar. Nggak ada yang namanya bisnis gampang, ya, hasilnya besar. Kalaupun ada yang seperti itu, korupsi, gitu ya. Tapi korupsi itu pun juga risikonya besar, ya, kalau ketahuan. Tapi kalau nggak ketahuan, ya risiko di akhirat lah, itu besar, ya. Jadi saya tuh nggak kena, saya cenderung kok bisa, mana ada ya bisnis gampang, hasilnya gede, bisa diwariskan gitu, ya. Nah, jadi saya tidak mudah percaya, jadi saya nggak kena. Tapi itulah awal saya itu jadi paham, oh MLM itu seperti itu, gitu ya. Nah nanti biasanya, oh iya saya ada yang saya lupa tadi, oleh sistemnya biasanya itu poin yang dari bawah ini baru akan cair, misalnya untuk yang pertama tadi ini, ketika apa? Ketika dia sendiri sudah tutup poin. Poin apa? Poin penjualan dia sendiri. Nah, ini multi level marketing. Ini perlu saya jelaskan. Kenapa?
Karena nanti akan ada yang mirip-mirip MLM ini, tapi bukan MLM. Ya. Nah, jadi kalau MLM, itu setiap jenjang, setiap level, selain dia tuh harus ngerekrut downline, setiap level, dia tuh harus melakukan yang namanya effort marketing, ya, upaya marketing. Ya. Dan karena memang dia itu garis bawahnya adalah di marketing, kalau dia itu misalnya ya, mentang-mentang sudah punya downline banyak, kemudian dia tidur-tidur, tidak melakukan yang namanya marketing. Ya. Dia tidak bisa cair ini, poin yang dari bawah itu nggak akan cair. Nah ini mereka seperti itu. Ya. Nah baik, kembali ke permasalahan tadi, hukumnya bagaimana? Hukumnya haram dan jahat. Ya. Nah khusus dalam video kali ini, saya ingin menggarisbawahi soal jahatnya itu. Kalau soal haramnya itu banyak yang bahas sudah. Ya. Mulai dari akad batil ya satu tadi ya. Jadi hasil keringetnya dia ke bawah yang cari downline tadi itu baru cair kalau dia sendiri tutup poin. Ini kan berarti mengawinkan akad satu dengan akad yang lain. Berarti dua akad disatukan. Nah ini multi akad atau double akad ya. Nah seperti ini nggak boleh ya. Dan nanti masih ada hal-hal yang lain lagi. Nah tapi saya ingin menjelaskan soal jahatnya ya. Dari mana saya bisa menyimpulkan jahat? Begini, sekarang andaikan saja, ya, upaya ini atau cerita ini diawali dari dua orang, misalnya begitu ya. Ada dua orang mengawali cerita seperti ini. Ya. Kalau di MLM sih biasanya diiming-imingnya apa? Anda kalau bisa dalam waktu 3 bulan punya 5 downline. Nanti 5 downline, nanti 3 bulan lagi masing-masing punya 5 dan seterusnya. Anda bisa begini, begini, begini. Oke lah, itu kita singkirkan dulu. Anggap saja dalam waktu 1 tahun aja lah sudah. Ya, masing-masing orang tadi bisa merekrut 5 downline. Ya kan? Nah, berarti kalau cerita kita ini diawali oleh 2 orang, berarti setelah setahun, dengan tambahan yang 10 orang, kan tadi masing-masing 5. Kali 2 berarti 10, ya kan? Nah, plus mereka, berarti setelah setahun berubah menjadi berapa? Jadi 12 orang. Ya, jadi 12 orang. Nah, yang mana ini artinya dalam waktu setahun. Nah, ini kan nanti terus lagi ngerekrut ke sana, ya kan? Berarti dalam waktu setahun terjadi pertumbuhan jumlah peserta ya MLM ini dari 2 menjadi 12. Berarti itu berapa kali lipatnya? Menjadi 600%. 6 kali lipatnya, betul nggak? Dari 2 ke 12. Ini kan 6 kali lipatnya. Dari tadinya 2 orang, mereka jadi ber-12. Ya kan? Berarti ada, maaf, peningkatan sebesar, atau bukan peningkatan, jadi menjadi 600%. Nah, saya ingin membandingkan ini dengan rasio. Ya, ini yang jarang orang berpikir. Ya, makanya saya ingin menunjukkan bahwa ini jahatnya itu adalah pasti. Kejahatan MLM ini adalah pasti. Ya. Di mata siapa? Di mata orang-orang yang 2 tambah 6 sama dengan 8. 2 tambah 6 berapa? 8 kan? Ini kan ilmu pasti, matematika. Jadi mereka yang paham 2 tambah 6 sama dengan 8, insya Allah mereka akan paham kejahatan yang ada di dalam MLM ini. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan rasio pertumbuhan jumlah penduduk. Contohnya Indonesia lah. Indonesia ini termasuk yang pertumbuhan jumlah penduduknya tergolong agak tinggi ya secara internasional, secara dunia ya. Indonesia itu dari 2010 sampai 2020 ya. Itu rata-rata pertumbuhan penduduknya itu per tahunnya adalah 1,25%. Ya.
1,5%. Berarti kalau dikonversi jadi seperti ini, jadi apa namanya, perkalian, itu berarti adalah kalau ini persen ya, berarti 101,25%. Atau kalau dibikin R rasio, berarti sama dengan 1,0125. Ya. Nah, ini kenapa kita penting untuk melihat ini ya, 101,25%. Ini 600%. Sudah kebayang belum apa yang terjadi? Sudah terbayang belum? Saya gambarkan ya, secara grafik. Secara grafik yang terjadi berarti begini. Ya. Ini T, ya. Berjalannya waktu. Ya. Dan ini adalah katakanlah P ya, populasi penduduk. Ya. Atau nanti MLM itu peserta gitu. Nah, katakanlah jumlah penduduk itu sekian ya, A. Berarti dengan persentase yang seperti ini 101,25%, grafiknya kira-kira seperti ini. Maksudnya dibandingkan dengan yang ini ya, dibandingkan dengan yang 600 ini ya. Grafiknya akan seperti ini. Grafiknya akan begini. Nah, ya, agak landai begitu. Dibandingkan dengan yang 600% tadi itu, mungkin jumlahnya masih tadinya hanya 2 orang. Ya. Tapi 600% itu kira-kira begini. Kira-kira begini. Atau kalaupun misalnya tidak 600%, ini kan tadi 600% nih. Ya kan? Kalau dari 2 menjadi 12, katakanlah selama setahun masing-masing orang cuma cari downline 1 aja. 1. Gak usah banyak-banyak, 1. Setiap orang selama setahun cari downline 1. Berarti 2 orang punya downline 2. Berarti tadinya 2 menjadi berapa? 4. 4 itu berarti 2 jadi 4. Itu kan 200%. Ya kan? Sementara yang ini seperti ini. Nah, kalau 200%, berarti begini. Ya. Kalau 200% itu berarti agak landai, tidak setajam ini, tapi lebih curam dari yang ini. Berarti kira-kira beginilah, ya. Kira-kira begini. Nah, kita lihat. Menurut logika matematika, kepastian bahwa kemungkinan ini kalau ditarik garis terus, pertumbuhannya seperti itu. Ini garis ini dengan garis ini, bakal ketemu enggak? Suatu saat pasti ketemu. Ya kan? Dan ketemunya itu adalah pasti. Pasti. Sepastinya, sebagaimana pastinya 2 tambah 6 sama dengan 8. Ini ilmu pasti. Ini adalah logika matematika. Ya. Nah, secara logika, kalau kita nggak usah bahas matematika, awang-awangan aja. Ya. Kita awang aja. Misalnya nih orang tadi ngerekrut terus. Mungkin nggak sih jumlah peserta MLM itu melampaui jumlah penduduk dunia? Mungkin nggak? Atau Indonesia? Nggak mungkin. Emang siapa? Arwah? Jin yang mau direkrut? Jin pun juga ada jumlahnya. Nah, kalau misalnya yang direkrut adalah manusia, maka pentok plafonnya, mentoknya itu adalah jumlah penduduk yang ada di muka bumi ini. Itu adalah plafon. Ini plafon, ya. Nah, jadi dia suatu saat dia akan ketemu. Dan ini pasti, ya. Pasti akan ketemu di suatu tempat nanti. Dan itu sebagai saya menyebutnya titik jenuh. Ya, titik jenuh. Titik jenuh ini pasti tercapai suatu saat, cuma masalah waktu saja.
Nah, ketika titik jenuh tercapai, yang mana ini adalah sebuah kepastian, yang tidak pasti itu cuma T-nya aja, kapan titik jenuh itu tercapai. Maka yang paling bawah, downland, dia tidak akan mudah lagi mendapatkan downland. Jadi, jadinya piramida seperti ini tadi ya, kalau kita gambarkan ya. Berarti downland yang di bawah ini nih, mereka untuk cari downland lagi udah kesulitan. Mereka harus nunggu ada bayi lahir ceprot, baru kemudian, nak kamu jadi downline saya ya. Iya, harus begitu. Karena udah nggak ada lagi, dia udah nggak bisa. Kalau titik jenuh sudah tercapai, berarti kepastian bahwa, ya kalau bahasa saya ya, jongos yang di bawah-bawah ini. Atau kalau Anda mau sebut sebagai budak, boleh ya. Budak ini atau jongos ini, dia akan selamanya menjadi jongos. Ya. Kalau kita lihat, nih tadi, angka pertumbuhan penduduk kan segini nih. R-nya segini, 1,0125. Kalau memang kita cuma pakai yang 2 tadi ya, kita pakai yang 2 jadi 4. Ini kan 2 jadi 12. Katakanlah satu orang rekrut 1 aja setahun. Ini sama dengan pertumbuhan 200% kan? Oke, ya. Katakanlah seperti itu. Nah, tapi apapun ini, dia tetap akan nyusul yang ini. Tetap akan nyusul. Ini kan tadi grafiknya yang ini ya. Nih, lebih landai. Tapi tetap aja, dia lebih curam daripada yang ini. Akan tercapai titik jenuh itu. Nah, sekarang kita lihat. Kalau yang seperti ini, sederhana tadi ini, dari 2 orang jadi 4, itu kalau pertumbuhan penduduk, itu butuh waktu berapa lama? Ternyata, saya sudah hitung. Misalnya ya, dari 2 menjadi 4. Berarti 4 sama dengan, nah ini jadinya 2, ya kan, dikali 1, ini kali ya. Kalau notasi matematika biasanya titik itu kali ya. Kali 1,0125 pangkat N. Nah, kalau 1 tahun, berarti N-nya 1. Ya. Berarti jadinya berapa gitu kan. Nah, sekarang kita mau tahu dari 2 menjadi 4. Jadi pertumbuhan menjadi 2 kali lipat aja. Itu butuh waktu berapa tahun? Ternyata N itu, ini kan kalau disederhanakan persamaan ini kan menjadi, ini dibagi 2 ya, dibagi 2. Berarti menjadi ini ekuivalen dengan 2 sama dengan ya ini, berarti ini kan jadi 1 kan, 1,0125 pangkat N. Maaf ya, saya ingin menunjukkan ini, walaupun ini matematika ya, karena saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah pasti, ya pasti. Kedoliman atau kejahatan dari sistem MLM ini adalah pasti, saya cuma ingin menunjukkan saja. Maka ini sama dengan, silahkan nanti yang punya kalkulator bisa logaritma ya, berarti N itu sama dengan logaritma dari 2 itu dibagi dengan logaritma dari 1,0125. Silahkan dibuktikan, ini hasilnya itu kurang lebih sekitar 57 tahun. Ketika titik jenuh sudah tercapai, jangankan mimpi seperti ini, mau begini aja, dari 2 menjadi 14, itu butuh waktu 57 tahun. Berarti kalau misalnya Anda ya, masuk dalam bisnis ini, MLM ini, umur 20 tahun, usia 20 tahun, berarti usia 77 tahun, Anda baru bisa dapat 1 downline.
Ini matematikanya seperti itu. Berarti apa? Berarti apa yang dijanjikan oleh mereka itu ada cacatnya. Mereka kan selalu menjanjikan, nanti akan begini-begini, nanti Anda bisa begitu-begitu. Maaf, itu hanya bisa terrealisasi ketika apa? Titik jenuh belum tercapai. Kalau titik jenuh sudah tercapai, ini sudah ketemu. Maka yang terjadi akan seperti ini, ya. Jongos selamanya akan menjadi jongos, dia baru bisa punya downline satu til itu setelah 57 tahun. Itu pun kalau dia itu mau direkrut. Karena kalau dia itu si bayi tadi sebenarnya bisa mikir, atau orang tuanya yang bisa mikir, dan po, dia bilang, gila kamu mau jadikan anak saya itu jadi jongos kamu selama 57 tahun. Terus nggak mau ikut. Apa yang terjadi? Ya dia jongos lifetime tadi itu. Nggak ada dia. Siapa yang mau direkrut jadi jongos? Jadi saya melihat ya, LMLM ini itu terdiri dari 3 macam orang. Ya. Yang pertama ini konseptornya. Ini jahat. Jahat. Karena saya hampir yakin mereka tahu bahwa ini akan terjadi. Kita lihat MLM, mana MLM bertahan? Saya sudah sejak tahun 9 tadi, entah 92, 93. Selalu silih berganti. Ketika titik jenuh sudah tercapai, MLM hilang. Nanti muncul MLM baru. MW lah, ada Tiansi, ya, ada kemudian apalagi tuh, macam-macam ya, CNI, macam-macam ya. MLM semua ganti nama aja terus. Kenapa? Ketika titik jenuh sudah tercapai udah nggak bisa. Ya. Selalu ganti nama baru. Ya. Nah, jadi yang orang-orang di atas ini, saya yakin mereka adalah orang yang tahu bahwa titik jenuh itu suatu saat akan tercapai. Sehingga mereka ini pastilah orang jahat. Nah, yang di bawah ini adalah orang bodoh. Kenapa saya bilang bodoh? Karena 2 kemungkinan. Kalau dia tahu bahwa dia selamanya akan jadi jongos dan dia mau, bodoh. Ya. Atau yang kedua, dia nggak tahu, ya sama aja bodoh. Gitu ya, bodoh dia. Gitu. Kenapa? Karena dia akan jadi jongos selama-lamanya. Yang ini jahat karena kenapa? Dia tahu dia akan menjongoskan orang lain. Akan membuat orang lain menjadi jongos. Yang ini bodoh karena dia tahu dia mau dijadikan jongos. Yang tengah ini apa? Yang tengah ini orang gelap mata biasanya. Orang gelap mata, raja tega. Tapi dia bodoh juga, gitu. Gelap mata dan bodoh. Ya. Kenapa? Karena biasanya dia ini awal-awalnya karena iming-iming lunas utang, dia tuh punya utang banyak, ya gimana caranya, diiming-imingi sama yang di atasnya ini. Kamu nanti ya hasilnya bisa begini. Akibatnya apa? Dia tega mengorbankan saudaranya, temannya, kenalannya untuk menjadi downline. Gelap mata, raja tega, dia mengorbankan. Biasanya, nanti akan ada yang ngasih tahu, ketika titik jenuh belum tercapai, belum. Biasanya di antara kawan-kawannya tadi, di antara orang-orang yang akan dia rekrut, biasanya itu ada yang memberitahu, Mas ini sistem kayak gini ini dolim loh, ini haram loh, atau apalah. Ini kayaknya nggak bener. Pokoknya ada aja yang mengingatkan. Tapi dia sudah terlanjur gelap mata. Dia itu sudah membayangkan, wah saya caranya bisa membayar utang, mungkin dia terlibat utang, ya dengan cara seperti ini, nggak ada yang cara yang lain. Berarti dia gelap mata, tega, mengorbankan orang lain, menghisap darahnya orang lain. Keringat dan seterusnya itu dihisap semua. Berarti ini adalah orang gelap mata, raja tega, tapi juga bodoh pada awalnya. Ketika dia sudah tahu dan dia tetap melanjutkan, yaitu yang tadi namanya gelap mata, raja tega. Padahal sudah diingatkan, mungkin ustadznya sudah pernah ngomong, itu haram loh. Nah, biasanya dia lalu kemudian setelah diingatkan sama ustadznya, ini haram loh, dia malah marah-marah. Dia mengatakan misalnya apa, ini kan sistem baru.
Kalau pakai sistem lama, kapan kita bisa selesai utang? Ini bukan masalah baru atau lama. Halal tidak. Jangan sampai begini loh, sistem baru itu apa? Misalnya ngerampok uangnya orang lain itu sistem baru. Begitu. Jangan sampai seperti itu kan. Jadi harus dipastikan dulu, ini bukan masalah baru atau lama. Ini halal atau tidak untuk dilakukan. Ya, begitu. Nah, jadi ini adalah sebuah kepastian ya. Jadi sistem MLM ini kalau secara proses bisnisnya mungkin bisa dibikin halal, dibikin syar'i. Contohnya tadi. Ya. Contohnya misalnya ya tadi double akad tadi ya disyaratkan itu tidak dilakukan. Jadi yang dari bawah sini oke, tetap masuk. Dia tidak melakukan penjualan nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi tidak diikat gitu ya. Tapi ini bukan multi level marketing lagi kalau gini namanya ya, karena ini tidak marketing gitu ya. Nah, jadi ini sebuah kepastian ya. Nah, jadi itu. Nah, ini jahat ya. Ini sistem ini jahat. Sistemnya secara keseluruhan jahat karena tadi secara proses bisnis mungkin bisa dibuat supaya tidak double akad. Tapi secara keseluruhan ini tetaplah sebuah kedoliman, sebuah kejahatan. Kenapa? Karena yang namanya titik jenuh itu pasti tercapai. Ya. Karena yang namanya titik jenuh ini pasti tercapai, pasti ya. Kalau ada ustadz misalnya yang mengatakan, oh ini enggak, belum tentu. Berarti bagi dia berarti 2 tambah 6 itu belum tentu 8 bagi dia. Ya. Maaf kalau yang seperti itu kita pinggirkan saja. Ya. Karena dia matematika aja nggak ngerti. Gitu ya. Ya. Nah ini pasti terjadi. Ya. Itu pasti terjadi, cuma masalah waktu saja. Ya. Mungkin ada yang nanya, tapi kan Ustadz faktanya tidak semua orang mau diajak MLM. Oh, itu pertanyaan itu menunjukkan bahwa apa? Berarti garisnya lebih rendah lagi. Lebih cepat untuk tercapainya. Karena tidak semua orang tertarik untuk ikut MLM. Ya. Nah, lalu kejahatan tadi, saya kan mengatakan jahat. Ya kan? Ini sistem ini jahat. Ya, kenapa? Karena yang dijanjikan tadi itu, nanti kalau Anda begini, itu hanya akan terjadi ketika apa? Ketika titik jenuh belum tercapai. Kalau titik jenuh sudah tercapai, jongos selamanya akan jadi jongos. Ini cacat. Berarti apa yang dia janjikan, apa yang dia ceritakan, itu belum tentu terjadi. Nah ini menjadi jahat kuadrat. Ketika apa? Ketika orang yang dia tawarin, itu tidak dia jelaskan cacatnya. Ini sama saja seperti menjual produk, ada cacatnya, tapi cacatnya tidak dijelaskan. Dia bicara mulu-mulu, ini kainnya bagus, kain buatan dari India gini. Wow, ternyata ada cacat di satu sisinya. Tidak dia jelaskan. Dosa. Menjual produk ada cacatnya, dia tidak menjelaskan. Itu dosa. Sengaja tidak menjelaskan. Dosa. Harusnya dia menjelaskannya gini. Waktu dia bilang, nanti gini Pak, gini. Nanti Anda bisa begini. Tapi Pak, maaf Pak. Itu kalau titik jenuh belum tercapai Pak. Kalau titik jenuh tercapai, maaf Pak, jenengan akan jadi jongos seumur hidup. Harusnya jelasin seperti itu. Kalau orang itu, oh nggak apa-apa mas, saya tuh rela jadi jongosnya jenengan. Oke, sah, salaman. Boleh. Tapi kalau enggak, jenengan menjual barang cacat. Dosa. Contoh coba Imam Abu Hanifah, ya, saking seriusnya dia pernah menjual 70 roll kain, nyuruh orang, terus ngasih tahu roll yang satu yang dikasih tanda itu ada cacatnya loh. Tolong nanti yang beli dikasih tahu 70 roll, terjual 3.000 dinar. Begitu dikembalikan, begitu dianterin, Abu Hanifah nanya ke orang yang disuruhnya tadi itu, tadi kamu menjelaskan nggak ke yang beli kalau ada cacatnya? Dia bilang, aduh saya lupa. Apa yang terjadi? Oleh Imam Abu Hanifah, 3.000 dinar itu disedekahkan. Dia nggak rela ngambil sepeser pun dari uang itu. Kenapa? Karena udah tercampur. Ada yang nggak beres. Berarti ada barang cacat yang tidak dijelaskan cacatnya oleh orang yang dia titipin. Nah, baik, itu penjelasan tentang MLM. Jadi jahatnya itu jahat kuadrat.
Nah, sekarang tentang pertanyaan yang juga sering, tadi kan tentang MLM-nya ya. Nah, sekarang tentang pertanyaan yang juga sering ditanyakan kepada saya, yaitu tentang eco racing. Ya. Nah, sekaligus saya mungkin ingin menjelaskan tentang itu ya. Nah, kalau eco racing, tadinya saya tuh juga mengira tadinya eco racing itu juga MLM. Makanya ketika kemudian saya menjelaskan, oh jangan, itu haram nggak boleh. Ngeyel. Oh ini bukan MLM, Ustaz, bukan MLM. Lalu saya penasaran. Nah, saya beberapa orang ya saya tanyain yang sudah pernah berinteraksi dengan eco racing itu, kesimpulan saya berarti dugaan ini saya tidak tahu persisnya seperti apa ya, karena saya cuma bertanya pada orang. Tapi dari orang-orang yang saya tanyain tadi, kesimpulan saya sepertinya memang benar kalau bukan MLM. Ya. Karena kenapa? Karena perhitungan poin dan kemudian reward yang biasanya itu terjadi dalam MLM ya. Jadi misalnya ini ada melakukan penjualan. Jadi ada dua yang dihitung, dia itu downline ke bawah sama penjualan ya. Nanti penjualan setiap level itu melakukan penjualan. Itu tidak terjadi di eco racing. Jadi eco racing itu Anda itu beli produk, mau Anda jual atau mau Anda gunakan sendiri, terserah. Yang penting rekrut ke bawah, rekrut. Cuma memang dimodif sama dia menjadi dua, ya sepasang kiri kanan ya, dua nanti kiri kanan seperti itu. Itu modifikasi aja supaya yang terrekrut itu apa? Suami istri. Jadi mempercepat ya naiknya ke atas. Jadi itu cuma modifikasi saja. Nah, oleh karena itu, karena tidak ada effort marketing yang dihitung di setiap level, tidak perlu ada namanya tutup poin, target penjualan, tidak ada. Berarti emang dia bukan marketing. Ya. Tapi dia merekrut saja. Jadi ada orang baru, rekrut member baru. Nah, yang seperti ini saya cenderungnya kayaknya lebih dekat mereka itu ke arah money game. Ya, money game. Dan itu lebih jahat daripada MLM, ya. Tapi saya tidak mengatakan mereka money game loh ya. Mereka cenderung ke arah sana, ya. Kenapa? Karena dalam money game tuh begitu. Nggak ada. Jadi yang ada adalah bawah itu pokoknya nyetor ke atas. Nah ini untuk nyetor ke atasnya dikamuflase dengan apa? Jualan kapur barus. Katanya. Saya nggak tahu loh ya. Katanya begitu. Jualan kapur barus yang katanya bisa untuk menghemat BBM 50%. Ya. Tapi faktanya saya nggak tahu. Ya. Jadi katanya kapur barus. Jadi member baru itu setor duit 2,6 juta, yang 100.000 untuk pendaftaran, yang 2,5 itu untuk beli produk kapur barus tadi. Saya nggak ngerti sehebat apa kapur barusnya itu sehingga di harga 2,5 juta ya. Nah, dari 2,5 juta tadi 400.000 itu langsung misalnya gini, kalau mereka dua gitu, jadi sisi kiri kanan. Langsung ketika dari sini ada member baru langsung downline di bawahnya dia, dapat dia 400.000. Nanti dari bawahnya lagi dapat lagi dia. Di bawahnya dia dapat. Sini ada member baru lagi, dia dapat. Tapi tentu saja ini tidak 400.000 ya. Ini cuma yang mepet langsung ini aja yang 400.000. Dari sini mungkin saya nggak tahu ya. Saya nggak ngerti apa 200.000, apa 100.000, saya nggak ngerti ya. Itu hitungan bagaimana. Tapi yang jelas seperti itu. Ini money game, ya. Dan ini lebih jahat daripada MLM ini loh ya. Nah, apakah mereka persis seperti itu? Saya nggak tahu. Eco racing ya. Yang mirip-mirip seperti eco racing juga ini dulu yang saya pernah dengar itu adalah kalau nggak salah saya juga dapat informasi juga dari orang ya, dari orang yang pernah bersinggungan dengan sistem tersebut, yaitu apa? Yaitu Armina Reka. Ya. Armina Reka. Jadi berangkat haji yang bawa setornya ke perusahaan, bukan ke sini langsung. Dari perusahaan baru dikasih ini sekian persen. Ya berangkat haji setelah dapat downline banyak ya, berangkat umroh kayak begitu. Begitu juga dengan ini, dapat sepeda motor, dapat mobil, macam-macam gitu ya. Itu karena apa? Uang dari mana? Uang dari bawahnya. Ini kalau zaman dulu itu ada istilah yang mirip-mirip begini itu adalah arisan berantai.
Nah, kalau ada yang pernah tahu. Tapi kalau arisan berantai itu apa? Orang ini langsung transfer ke orang-orang yang di atasnya. Itu arisan berantai. Kalau ini enggak, dibuat ada perusahaannya, transfernya ke perusahaan. Dari perusahaan baru dibagi ke orang-orang ini yang di atasnya. Untuk kamuflasenya ada produk kapur barus. Nah, mungkin seperti itu kayaknya ya, karena saya tidak tahu persis. Ya. Kalau menurut informasi yang sampai ke saya seperti itu benar, berarti ya begitu. Ya. Ini sebenarnya mirip-mirip arisan berantai itu. Nah, produk itu cuma tameng aja. Kenapa? Kalau ini sampai benar-benar ketahuan arisan berantai itu kriminal. Maksudnya di dalam sistem hukum yang berlaku ini itu tindak pidana ini. Jadi dikamuflase dengan seolah-olah apa jual beli kapur baru. Saya memang secara jual beli sah. Saya mau jual peniti misalnya ke orang harganya 5 juta. Kalau dia mau beli peniti dari saya itu harga 5 juta, salaman kita, serah terima. Secara jual beli itu sah. Tapi di mana etikanya? Di mana etikanya? Kok tega-teganya jual peniti harga 5 juta gitu ya. Ini peniti tok loh. Lain kalau misalnya ini jual peniti bonusnya umroh. Nah, lain ya. Bonus umroh gratis, bayarnya cuma 5 juta. Wah, lain. Ini jual peniti tok. Nah, ini jual kapur baru tok. Nah, tapi diiming-iming apa? Anda bisa rekrut dari bawah. Nanti Anda cuma bayar 2,6, Anda bisa dapat uang berlipat-lipat sampai 40 juta, 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Uang dari mana itu? Uang dari bawah. Berarti MLM sama sebenarnya dengan ini. Yaitu apa? Dan tadi money game tadi ini lebih sadis. Kenapa? Karena dia tuh makan hartanya orang lain. Makan hartanya orang lain dengan cara yang tidak hak. Ini dosanya besar sekali. Kayak Dracula ya. Tapi Dracula itu enggak ada ya. Jadi pokoknya menghisap darahnya orang lain, menghisap hartanya orang lain. Silahkan ini perhitungannya di akhirat seperti apa. Ya. Jadi itu gambaran tentang eco racing ya. Jadi eco racing memang bukan MLM ya. Kalau dari cerita yang sampai ke saya, faktanya bagaimana saya tidak tahu dan saya tidak tertarik untuk tahu. Itu cuma ketika ada orang bertanya, ya saya cuma menjawab seperti itu. Saya menjawabnya pun juga seperti ini, yaitu apa? Kalau seperti yang sampai informasi dari saya, berarti memang betul bukan MLM. Justru malah lebih dekat ke arah money game. Tapi saya tidak berani menyebut dia money game, kenapa? Karena ada produk yang dia jual. Yang sepertinya itu bukan tidak mungkin, ini juga dugaan. Bukan tidak mungkin itu hanya kamuflase saja. Supaya bebas dari delik hukum yang saat ini sudah berlaku ya. Karena kalau sampai itu arisan berantai, money game, arisan berantai, skema ponzi itu kriminal, itu masuk penjara langsung ya. Tapi karena ini ada produk yang dijual, itu agak sedikit ada tameng-tamengnya. Seperti yang dilakukan oleh Armina Reka sama, yaitu mereka berdua sama begitu ya. Ya insya Allah itu yang bisa saya sampaikan sahabat dakwah semuanya ya. Mohon maaf ini terlalu lama karena memang cukup banyak ya poin yang harus saya sampaikan dan memang harus jelas ya. Sepanjang ini pula saya ketika ngomong sama orang tatap muka secara offline nggak bisa menjelaskan begini itu cuma semenit 2 menit nggak bisa. Biasanya saya nanya dulu, waktunya longgar nggak? Kalau longgar saya jelasin semuanya. Kalau waktunya nggak longgar, saya cuma mengatakan bahwa yang jelas MLM ya, kita kembali bahas masalah MLM. MLM itu adalah cuma 2 saja. Jadi jongos atau menjongoskan orang lain. Ya. Saya biasanya menggunakan istilah itu. Saya menggunakan istilah umum. Supaya apa? Supaya kalau ada orang non-muslim, dia bisa jelas. Karena saya pernah ada orang mau memprospek saya, Cina. Saya bilang, sampean itu mas, kalau sampean tahu bahwa masih bisa mencari downline, berarti sampean itu jahat sampean itu, karena menjongoskan orang lain. Tapi kalau sampean tahu bahwa ini sudah mau titik jenuh dan sampean mau, berarti sampean tuh bodoh karena mau-maunya jadi jongosnya orang lain. Ya, atau yang tengah-tengah tadi, orang-orang yang bodoh awalnya, tapi tetap lanjut. Dia mengorbankan saudaranya, temannya, tetangganya, direkrut jadi downline. Berarti dia orang yang gelap mata dan raja tega, tapi bodoh juga tadinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan.
mohon maaf ya pemilihan kata-katanya kalau mungkin ada yang mungkin kurang menyenangkan di telinga. Karena jujur saja ini adalah tidak menyenangkan, terutama bagi mereka yang menjadi korban, tidak menyenangkan. Hartanya dihisap oleh orang lain, ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, sahabat dakwah semuanya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.